Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bahwa jika Anda ingin membeli suatu rumah atau tanah kosong yang hanya bermodalkan AJB, Anda harus waspadai, karena AJB akte jual beli bukanlah kepemilikan hak, melainkan adalah bukti peralihan hak dari si A kepada si B. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas mengenai surat girik, AJB, dan juga sertifikat. Nah, seperti apa ulasannya? Saksikan video ini sampai habis. Ya teman-teman, kenapa kali ini saya mengulas mengenai pembelian rumah ataupun tanah kosong. Nah, rumah merupakan harta utama yang kita miliki, di mana juga merupakan tempat tinggal kita ya untuk jangka waktu yang cukup panjang beserta keluarga kita. Sehingga jangan sampai ketika kita membeli suatu rumah atau tanah kosong itu surat-suratnya tidak sesuai, atau kita membangun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, maka dalam hal surat girik, bahwa surat girik itu sebelumnya Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1960 itu merupakan suatu bukti penguasaan atas suatu lahan. Ya, surat girik itu ada istilahnya ada 3 serangkai. Nah, yaitu adanya letter C, kemudian juga adanya surat riwayat tanah, sporadik, kemudian ada penguasaan tanah atau surat bebas sengketa dan sebagainya, yang dimana dikeluarkan di kantor desa atau kantor kelurahan setempat pada saat dulu. Nah, itu sebagai bukti di surat letter C itu mengenai parselnya, kemudian ada tanda tangan persetujuan di utara, barat, timur dan sebagainya. Nah, itu sebagai bukti penguasaan atas lahan. Namun kondisi jika memang ketika kita beli suatu aset masih dalam berupa girik, itu belum terdaftar di BPN. Nah, ketika Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1960 sejak terbitnya undang-undang tersebut, di mana girik itu diupayakan harus ditingkatkan menjadi sebuah sertifikat. Kenapa girik itu ketika Anda beli aset masih berupa surat girik? Nah, ini yang Anda harus perhatikan, karena kalau girik itu belum ada kepastian hukumnya, belum terdaftar ke BPN. Resikonya apa? Karena ketika Anda beli dalam bentuk girik saja, nanti khawatir ada beberapa case Anda beli aset dengan surat girik. Nah, bisa saja kan penjual itu bikin pengajuan baru lagi ya ke RT RW, ke kelurahan dan sebagainya untuk minta surat keterangan girik lagi. Nah, nanti dia jual ke orang lain. Nah, itu kemungkinan seperti itu. Jadi lebih rentang adanya pemalsuan surat menyurat. Dan jika Anda membeli suatu aset dalam bentuk girik belum ditingkatkan menjadi sertifikat, bisa jadi para pihak itu meninggal, mungkin pejabatnya atau tidak terregisternya surat girik itu ya. Nah, kalau meninggal itu akan sulit nanti ketika Anda tingkatkan menjadi sertifikat. Jadi diupayakan untuk dalam pengambilan rumah atau tanah jangan sampai itu masih sebatas girik ya. Jadi upayakan itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai AJB, akte jual beli. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa AJB itu bukan merupakan bukti kepemilikan, tapi merupakan bukti pengalihan jual beli dari si A menjual kepada si B, hanya mengalihkan saja. Nah, AJB sendiri itu lahir karena adanya transaksi jual beli yang saat ini diakadkan oleh notaris tentunya. Ya, nanti juga ada PPAT juga bisa setempat tentunya. Nah, untuk AJB itu bahwasanya kalau kita beli aset hanya berupa dokumen AJB toh ya, itu patut dipertanyakan. Nah, dasarnya AJB itu ada 2. Sebelum AJB, apakah bukti kepemilikannya itu surat girik ataukah sertifikat? Nah, kalau memang sebelum AJB itu bukti kepemilikannya adalah
girik, otomatis harus ada surat girik dan AJB-nya. Nah itu maka nanti akan ditingkatkan menjadi sertifikat, prosesnya bisa 1 tahun itu kalau untuk ditingkatkan. Tapi ketika Anda menjumpai ada sebuah AJB dan ada pendampingnya sertifikat sebelumnya, berarti itu hanya cukup balik nama saja nantinya. Itu proses mungkin bisa sekitar 1-2 bulan ya estimasinya, karena sudah ada sertifikat. Jadi ada sertifikat, ada AJB, maka tinggal balik nama. Tapi kalau surat girik kemudian ada AJB, otomatis Anda wajib meningkatkan menjadi sertifikat. Apakah sertifikat itu hak milik, akun bangunan dan sebagainya gitu. Tapi ada juga sesuatu rumah yang hanya ada AJB-nya saja, surat giriknya entah kemana. Nah ini harus diperhatikan, Anda harus hati-hati. Jadi ketika Anda ingin beli rumah hanya berupa AJB saja tanpa ada dasar girik ataupun sertifikat, lebih baik Anda pikirkan matang-matang untuk tidak beli. Begitu. Nah kemudian ketika sudah sertifikat, nah itu sertifikat ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan sebagainya. Namun saya lebih konsen ke hak milik. Nah, ketika Anda membeli suatu aset rumah atau tanah kosong sudah jadi sertifikat hak milik, maka itu sudah mutlak terdaftar di BPN. Ya, sudah ada kepastian hukumnya. Jadi Anda cukup ketika ingin beli, jangan lupa sertifikat ini dilakukan pengecekan sertifikat ke BPN, ya, itu melalui notaris juga bisa atau PPAT. Apakah di sertifikat ini terdaftar atau tidak, riwayat tanahnya, buku tanahnya dan sebagainya, pemiliknya siapa, ya, alamatnya di mana, itu divalidasi tentunya. Nah jadi seperti itu. Jadi saya menyarankan bahwasanya ketika Anda ingin membeli rumah, ya, pastikan bahwa suratnya dulu yang utama diurus. Karena dengan sudah ada sertifikat, maka Anda sertifikat itu sebagai salah satu kelengkapan untuk mengurus IMB, izin mendirikan bangunan. Karena IMB itu ada nilai jualnya ya, ada nilai ekonominya di sana teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya yang bukti kepemilikan adalah surat girik dan kemudian sertifikat. Sementara AJB di tengah-tengah nih, sebagai bukti kepemilikan saja, peralihan ya, maksud saya dari A pada si B. Nah jadi upayakan ketika Anda ingin membeli rumah, belilah rumah yang sudah sertifikat, yang memiliki kepastian hukum, yang sudah terdaftar kepada BPN. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Kalau memang Anda sudah lanjut beli nih, saya sudah beli rumah namun masih ada AJB-nya dan masih ada giriknya, segeralah diurus surat tersebut dari saat ini. Jangan sampai nanti akan menyulitkan anak cucu Anda, ya, atau nanti para pihak yang bertanda tangan di situ sudah pindah atau mungkin meninggal, itu nanti akan sulit ketika Anda meningkatkan menjadi sertifikat tentunya. Jadi agar Anda, saya sarankan untuk segeralah urus surat terlebih dahulu agar memudahkan langkah Anda untuk jangka panjang nantinya. Ya mungkin itu video singkat dari saya. Jika Anda ingin mempertanyakan prosedur lebih detail lagi mengenai jual beli, kemudian mengenai bukti kepemilikan lainnya, Anda bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan jika Anda perlu bantuan hukum dan proses lainnya juga bisa komentar di YouTube ini. Nanti kami akan bantu memberikan solusi-solusi yang ada tentunya. Oke, terima kasih telah menonton dan terima kasih untuk yang telah subscribe dan like tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.